atas undangannya dari koordinat wartawan parlemen, dan terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi sebelum kita membahas permasalahan P3K dan PNS, saya ingin sampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu menjelaskan aparatur sipil negara terbagi menjadi dua komponen, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, di antara keduanya terciptalah ketidaksetaraan, sehingga mendorong keinginan kuat P3 beralih status menjadi PNS. Jika PNS itu adalah pegawai tetap, dia punya hak pensiun terjamin, jenjang karir struktural, dan dia dianggap inti birokrasi, beda dengan P3K. P3K itu adalah pegawai kontrak, perjanjian kerja, awalnya malah tidak punya hak pensiun, dan seringkali terbatas pada jenjang fungsional. Bahkan ketika saya mencoba untuk menggali lebih jauh, P3K itu juga dinyatakan dia tidak punya jenjang. Dia sifatnya itu flat, jadi dia tidak ada golongannya. Nah, ini adalah hal yang terjadi. Akhirnya P3K ini adalah ASN kelas 2. Dan inilah gambarannya. Dianggap sebagai status dan penghargaannya rendah dibandingkan PNS di lingkungan birokrasi. Malah sebelumnya selain P3 kita juga ada tenaga honorer. Nah, nanti ini terkait dengan bagaimana perubahan di tahun 2023. Kemudian, apa tujuan dari revisi RUU ASN? Revisi ini secara eksplisit berusaha menghapus stigma tersebut. Jadi ada kesetaraan P3 dan PNS dalam hal kewajiban dan haknya. Kemudian inilah cara pemberian jaminan melalui instrumen hukum krusial yang menciptakan keadilan dengan meritokrasi melalui sistem kepegawaian nasional. Ada perubahan yang terjadi. 2014 sampai 2023 ada perubahan di antara dua undang-undang itu. Yang satu jaraknya 9 tahun dan 2023 ke 2025 itu artinya sekitar 2 tahun. Yang pertama jelas sudah dicabut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Digantikan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kemudian definisi ASN-nya itu diperkuat. Kalau awalnya mengatur ASN profesi bagi PNS dan P3K, di mana PNS ini lebih sangat berpengaruh. Sementara di UU nomor 20 tahun 2023, ASN ini sudah dengan tegas terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian pokok pengaturannya. Kalau dulu menetapkan dasar hukum dengan manajemen ASN, ada pengadaan, pengembangan karir, penilaian kinerja dan pensiun. Kalau 2023 sudah menerapkan sistem merit system atau meritokrasi, kesejahteraan dan digitalisasi. Kemudian ini yang menarik di soal jaminan sosial, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di UU nomor 20 tahun 2023, jaminan ini lebih diperdalam. Namun, lagi-lagi P3 di dalam hal ini dipertanyakan. Karena mereka banyak yang tidak mendapatkan. Dengan alasannya adalah iuran. Dan juga bagaimana keinginan dari pemerintah di daerah itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat upaya menuju revisi UU ASN? Ada banyak hal. Ada sekitar 4 terobosan.
Yang pertama itu kita melihat dulu posisi RUU ASN. Ternyata posisi RUU ASN ini awal mulanya dipertanyakan dari prolegnas itu sendiri. Tiba-tiba hadir di prolegnas atas dasar dari badan keahlian DPR yang mencoba bersama tentu dengan DPR-nya menginisiasinya. Kemudian dari balik DPR, Badan Legislasi DPR ke Komisi 2. Lalu draft naskah ini masih di Badan Keahlian DPR seperti tadi Ibu Reni masih didalami. Nah, persoalannya adalah tadi kita bisa melihat sudah banyak dibahas, isi revisinya ini belum terungkap dengan jelas. Belum, bahkan ketika dimasukkan di prolegnas, pertanyaannya naskah akademiknya ini sudah siap atau belum. Dan itu menjadi persoalan tersendiri. Di dalamnya ada netralitas ASN. Jadi ada niat memindahkan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, termasuk mutasi eselon 2 ke pemerintah pusat. Dan revisi ini untuk mengatasi masalah ASN yang tidak netral. Nah, ini adalah persoalan tersendiri. Persoalannya ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2, ada argumentasi bahwa terjadi politisasi. Politisasi ini terjadi di pilkada. Akhirnya ditariklah ASN ini eselon 2-nya coba untuk dibawa presiden. Namun lagi-lagi ada hal yang harus diperhatikan karena kita sudah memberikan otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi itu diwujudkan dalam konkuren, yaitu memberikan distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi kalau merasa bahwa ASN ini terpengaruh oleh politik di daerah, akan lebih berbahaya kalau ASN itu di bawah presiden. Kenapa? Karena nantinya sama saja simalakama. Satu sisi di daerah bermasalah, di presiden bisa lebih bermasalah. Dan kita kembali ke sentralisasi. Hal ini pula yang terjadi misalnya terkait dengan perdebatan tentang transfer ke daerah yang dianggap sebagai sentralisasi gaya baru, yaitu berupa arahan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah. Berikutnya, selain tadi ada permasalahan, ada terobosan. Ada terobosan bahwa ASN di daerah yang memiliki kinerja bagus dapat mengembangkan karirnya di tingkat pusat. Bahkan P3K ini diprioritaskan untuk masuk kepada PNS dan diharapkan nanti birokrasi di Indonesia mendukung pelayanan publik lebih baik dan pelayanan pemerintahan tentu lebih tepat guna. Berikutnya adalah permasalahannya tadi, ketika meritokrasi ini coba dijalankan adalah kewenangan kepada presiden mengangkat, memindahkan, dan menghentikan pejabat tinggi hingga daerah adalah selain sentralisasi, nantinya akan ada kekisruhan antara pemerintah daerahnya dengan ASN-nya itu sendiri. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para pejabat pemerintah daerah. Bagaimana mereka melakukan evaluasi, bagaimana mereka melakukan dalam hal ini kerjasama. Dan ini adalah hal yang terpenting. Terobosan kedua yang menarik adalah sistem administrasi kepegawaian akan diarahkan menuju kesetaraan struktural. Dialih statuskan, diatur secara bertahap, mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, dan kebutuhan formasi nasional. Ini artinya niat untuk P3K menjadi PNS bisa diharapkan. Namun nanti di terakhir saya ingin sampaikan mengapa bisa diharapkan, tapi ada namunnya. Terobosan ketiga, revisi UU ASN akan mengatur P3 memiliki akses penuh dengan program
pensiun, tunjangan berbasis kinerja, rotasi jabatan struktural jika memenuhi asas keadilan. Terobosan keempat, harmonisasi secara keseluruhan antara Kemenq, kemudian Kemendikbudristek atau sekarang sudah dipecah menjadi dua, kemudian Kemendagri. Revisi UASN ini untuk mengangkat persoalan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, yaitu tentang para P3K di dunia pendidikan dan kesehatan. Permasalahannya adalah, ini permasalahan seperti disampaikan oleh Bu Reni. Apakah pemerintah sudah memastikan punya database ASN? Karena ini terkait dengan sistem anggaran. Jangan-jangan persoalan ASN nanti sulit pemerintah untuk menjalankannya karena database-nya tidak berjalan. Yang kedua, penerapan efisiensi anggaran bagaimana? Dan persoalan-persoalan ini menjadi catatan tersendiri. Namun, sekali lagi tadi saya katakan ada namun. Nah, namun ini yang menjadi persoalan paling penting. Ini niat waktu eranya Azwar Anas, Kemenpan RB. Bagaimana dengan era sekarang? Belum ketahuan pemerintah membawanya kemana alurnya. Bahkan pemerintah masih menunggu karena dianggap ini adalah inisiatif dari DPR. Jadi bagaimana dengan kondisinya? Saya melihat ada positifnya, ada kepastian karir P3K, ada birokrasi lebih efisien, ada mengurangi ketidakpastian. Sisi yang lain, kita perlu melakukan berbagai hal. Pertama, mendorong percepatan pengesahan RUU ini secara tepat waktu, melibatkan masyarakat, adil, transparan, dan mengurangi hak-hak yang telah dijanjikan. Artinya jangan sampai persoalan ini akhirnya menjadi PHP, pemberian harapan palsu kembali kepada P3K. Dan berikutnya, bagaimana kita mengawasi proses seleksi supaya benar-benar menjadi sifatnya adalah meritokrasi. Jangan sampai ada tadi diskriminasi, nepotisme, dan persoalan yang terbesar adalah kalau terakhir, kalau seandainya perdebatannya adalah menarik posisi dari ASN di bawah presiden, maka solusinya adalah perubahan UU pemerintah daerah. Tanpa perubahan UU pemerintah daerah, maka yang terjadi adalah penafsiran yang secara implementasi ini tidak sesuai dengan aturan desentralisasi, aturan otonomi daerah. Jadi ini yang perlu menjadi pembelajaran ataupun masukan bagaimana dan kalian DPR maupun Balek atau Komisi 2 mempelajari keinginan tersebut. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Luar biasa sekali. Tujuannya bagus, tapi database nggak ada. Nah, terus kemudian tadi soal akan ada kemungkinan tabrakan dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, masalah apa yang paling depan mata yang akan meledak pertama kali selain database anggaran dan efisiensi tadi itu? Silakan, Pak. Iya, tentu permasalahan yang akan meledak pertama kali adalah bagaimana pemerintah mewujudkan meritokrasi, mewujudkan P3 menjadi ASN. Karena perdebatannya adalah apakah mereka hanya melihat dari administrasi atau mereka melalui cap. Dalam hal ini kompetensi. Atau berikutnya, atau yang ketiga ini, bahwa mereka benar-benar dimulai dari awal lagi prosesnya. Bahkan ada keinginan besar bahwa mereka yang sudah lama semestinya langsung saja dinaikkan secara otomatis. Namun keinginan ini di DPR bisa tapi menjadi problema bagi pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepastian. Bagaimana
soal P3K ini terkait dengan anggaran. Karena persoalan ASN atau PNS ataupun kepegawaian di kita paling besar menyedot anggaran, baik daerah maupun APBN. Dan kita lihat bagaimana TKD menjadi permasalahan baru karena biaya kepegawaian ini harus disiasati. Sementara PAD di daerah ini bermasalah. Dan berikutnya bagaimana implementasi di lapangannya. Jangan-jangan selalu ada kalimat hak pensiun, hak jaminan hari tua, tapi prosedurnya ini tidak jelas. Dan lagi-lagi kalau seperti ini berarti P3K tetap menjadi ASN kelas 2. Baik, baik, luar biasa sekali dan nampaknya kita masih harus terus berdoa dan mendorong agar P3K tidak menjadi ASN kelas 2 namun bisa setara dengan PNS. Kita buka sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Apakah sudah siap ya? 1, 2, ya 3. Ya, silakan. Mang Ali dulu, silakan.